perkembangan bahasa sendiri pada manusia sudah terjadi sejak ia masih bayi hingga mencapai usia dewasa akhir. Setiap manusia pada umumnya mengalami yang namanya perkembangan bahasa. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan bahasa? Tidak asing dengan penggunaan istilah bahasa dalam keseharian. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, hingga bahasa Indonesia rasanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi, apa sebenarnya bahasa itu? Menurut Sari, pada tahun 2015, bahasa merupakan suatu sarana komunikasi antara orang yang satu dengan orang lainnya untuk melakukan suatu pertukaran informasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa bahasa merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, sedangkan para ahli lain berpendapat adanya pengaruh faktor baik eksternal maupun internal terhadap perkembangan kemampuan bahasa pada manusia. Kemampuan bawaan berbahasa. Anak-anak sejak lahir dibekali tata bahasa universal, yaitu kepekaan otak terhadap ciri-ciri mendasar yang berlaku umum untuk segala macam bahasa. Bertahun-tahun kemudian, para ahli bahasa dengan para psikolinguistik, peneliti yang mempelajari psikologi bahasa, berhasil mengumpulkan banyak bukti yang mengandung anggapan Chomsky sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak dari berbagai budaya mengalami tahapan perkembangan bahasa berupa sebagai contoh, yaitu kata-kata not atau no pada akhir atau ke awal kalimat. Yang kedua, anak-anak menggunakan kata-kata dalam susunan yang tak digunakan oleh orang dewasa. Yang ketiga, orang tua tidak secara konsisten memperbaiki kekeliruan tata bahasa anak. Meskipun demikian, anak-anak tetap belajar bicara dan memberi isyarat dengan benar. Kemudian yang keempat, anak-anak yang tidak terbiasa dengan bahasa orang dewasa akan menemukan bahasa mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, bayi berusia 7 bulan dapat menyimpulkan tata bahasa sederhana melalui serangkaian bunyi sebagai pola ABA, misalnya ga 3, sampai mereka menjadi bosan. Perkembangan bahasa di masa bayi. Yang dicapai dalam perkembangan ini yaitu yang pertama, mengenali bunyi bahasa. Mereka hampir selalu dapat mengenali perubahan bunyi, tidak peduli bahasa apa yang diperdengarkan itu. Yang kedua, celotehan dan vokalisasi lain. Selama 1 tahun pertama kehidupan bayi, mereka mampu membuat bunyi melalui urutan berikut: menangis, mendengkur, serta berceloteh. Yang ketiga, bahasa tubuh. Bayi mulai menggunakan bahasa tubuh di sekitar usia 8 hingga 12 bulan. Yang keempat, kata-kata pertama. Kosakata yang diucapkan bayi akan meningkat pesat setelah ia mampu mengucapkan kata-kata pertamanya. Yang kelima, ungkapan 2 kata. Dalam upaya ini, anak-anak banyak mengenalkan bahasa tubuh, nada, dan konteks. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak awal. Perkembangan bahasa pada anak dimulai dengan berkembangnya kemampuan berbahasa anak pada usia 2 hingga 3 tahun yang agak cepat dibandingkan usia sebelumnya. Menurut Kurniawati pada tahun 2017, pada usia 2 hingga 6 tahun, pada tahap ini anak mulai belajar bagaimana tata bahasa dan perkembangan kosakatanya mulai mencapai 3.000 buah. Kemudian, anak-anak mulai memahami fonologi dan morfologi. Penguasaan morfem mulai terjadi saat anak mulai merangkai kata di usianya yang kedua tahun. Pada masa ini, terjadi pula perubahan dalam sintaks dan semantik. Kemudian, terjadi peningkatan keaktifan bicara dan munculnya kesadaran sosial pada saat anak melakukan percakapan. Hal ini terjadi ketika anak mulai memasuki usia 3 tahun atau 36 bulan. Selain itu, pada masa kanak-anak awal juga terjadi kemajuan pragmatik. Pada masa ini, pembicaraan anak-anak mulai mengalami perluasan pembicaraan. Terjadi peningkatan linguistik dan anak semakin mampu memahami perspektif orang lain yang ia jadikan lawan bicara. Nah, pada masa ini, ibu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung literasi anak yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa anak.
Perkembangan bahasa masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Yang pertama yaitu kosakata. Masa kanak-kanak pertengahan dan akhir mengalami perubahan cara dalam mengorganisasikan kosakata. Di usia ini mereka memberikan sebuah kata yang kerap kali didengar saat ditanya mengenai kata pertama yang mereka pikirkan saat mendengar sebuah kata. Kosakata anak meningkat dari 14.000 kata di usia 6 tahun menjadi 40.000 kata di usia 10 tahun. Selanjutnya ada tata bahasa. Di lingkungan sekolah menjadikan anak-anak mampu bernalar logis serta memiliki keterampilan analitis. Contohnya menggunakan kata perbandingan seperti lebih besar, lebih kecil, serta subjektif seperti seandainya kamu menjadi dokter dan contoh lainnya. Selanjutnya ada kesadaran metalinguistik. Menurut Berkok Gelason pada tahun 2009, kesadaran metalinguistik memungkinkan anak memikirkan bahasa yang mereka gunakan, pemahaman mengenai kata-kata, serta bahkan mendefinisikannya. Selanjutnya, ada perkembangan bahasa di masa dewasa akhir. Pada umumnya, orang beranggapan bahwa sebagian besar individu yang berbeda di masa dewasa akan mempertahankan keterampilan berbahasanya. Di masa dewasa akhir, banyak orang lanjut usia mempertahankan atau meningkatkan pengetahuan mengenai kata-kata dan makna kata. Meskipun demikian, masa dewasa akhir, individu mulai melanjutkan beberapa kemunduran berbahasa. Sebagai contoh, apabila orang lanjut usia mengalami masalah pendengaran, mereka dapat mengalami kesulitan untuk membedakan bunyi-bunyi percakapan dalam konteks tertentu. Cara berbicara orang dewasa lanjut usia ini biasanya volumenya lebih rendah, tidak terartikulasi dengan tepat, dan tidak begitu lancar. Terlepas dari perbedaan usia, keterampilan berbahasa orang dewasa lanjut usia ini masih memadai untuk berkomunikasi sehari-hari. Implikasi bagi pendidikan. Chomsky menyatakan bahwa anak belajar sistem gramatis yang luas dan rumit hampir dengan cara mereka sendiri. Yang mereka butuhkan hanyalah mendengar bahasa yang diucapkan, kemudian mereka akan menguasainya tanpa program pelatihan apapun. Ini terjadi pada anak yang hidup di lingkungan kumuh. Mereka mempelajari bahasa di jalanan tanpa siapapun memperhatikan kemajuan mereka. Bahkan anak-anak imigran di lingkungan bawah berhasil menguasai bukan hanya satu bahasa baru, tapi dua. Karena Chomsky percaya anak belajar secara spontan, dia pun tidak mengusulkan metode instruksional baru. Guru yang mengakui pencapaian linguistik anak akan menyadari betapa bodohnya untuk terus menyoroti kelemahan anak berbahasa. Apapun kekurangan bahasa mereka, ini masih terlalu kecil jika dibandingkan penguasaan mereka terhadap sistem gramatika yang kompleks.